Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Shalman Bila Fauzia and PM 234 from 3F, and now I want to tell you about e-commerce. Is definition about e-commerce? E-commerce is business process that link enterprise, consumers, and community through electronic transaction. Nah, jadi maksud dari e-commerce sendiri adalah di mana proses bisnis antara perusahaan dan konsumen dan community antara sebuah transaksi elektronik. Nah, sekarang pasti sudah tahu banget kan, banyak banget contoh-contoh e-commerce di Indonesia. Nah, beberapa contoh yang sering digunakan di Indonesia diantaranya ada Shopee, ada Bukalapak, Tokopedia. Beberapa contoh e-commerce tersebut kini sudah menjadi lahan bisnis bagi pelaku bisnis. Nah, pasti kalau udah sering banget dengar antara Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Karena udah sering banget kita gunain ya, apalagi Shopee. Kita pasti udah sering banget gunain Shopee sebagai transaksi jual beli elektronik sekarang. Kembangan e-commerce di Indonesia. Nah, untuk masa lalu atau awal mula e-commerce ada di Indonesia ini mulanya adalah hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai Internet Service Provider or ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang. Nah, pada tahun 2011 satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan dirinya. Salah satunya yaitu munculnya aplikasi Gojek. Aplikasi yang mulanya hanya bisa mengantar dan menjemput pelanggan saja, kini mulai menambah fiturnya, bisa memesan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Nah, jadi dalam suatu aplikasi kita udah bisa langsung pesan makanan, terus juga bisa bayar tagihan listrik, pulsa, dan lain-lain. Nah, untuk masa depan ini bagaimana sih e-commerce? Nah, lebih lagi e-commerce akan tetap menjadi kanal vital untuk proyeksi bisnis di tahun 2023. Hal ini terlihat dari nilai transaksi pada tahun 2022 di mana ekonomi digital membukukan transaksi 53 miliar dolar atau lebih 700 triliun di Indonesia. Nah, jadi e-commerce untuk di masa depan ini sangat amat menjanjikan bagi pelaku-pelaku bisnis ya, karena e-commerce itu sangat mudah banget digunainnya dan juga hasilnya pun sangat menjanjikan, sehingga banyak banget pelaku-pelaku bisnis yang tertarik untuk masuk ke dunia e-commerce. Nah, salah satu e-commerce di Indonesia itu kan adalah Shopee. Nah, kalian tahu gak sih sejarah Shopee itu seperti apa? Nah, jadi Shopee itu berdiri pada tahun 2015 di wilayah berbeda di Asia. Nah, di Indonesia sendiri Shopee itu hadir pada Desember 2015. Di Indonesia sendiri platform Shopee mampu bersaing dengan marketplace lain yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja karena aplikasi Shopee ini sering banget kita gunain untuk berbelanja online, dan juga kenapa kita gunain Shopee karena Shopee sendiri tuh banyak banget gratis ongkir dan juga penawaran-penawaran menarik, sehingga banyak banget yang gunain Shopee untuk belanja-belanja online. Nah, berikutnya salah satu e-commerce di Indonesia juga ada Tokopedia. Nah, siapa sih yang gak kenal e-commerce dengan logo dominan warna hijau ini? Nah, Tokopedia ini muncul pada tahun 2009. Tokopedia terus mengembangkan inovasinya dalam bidang ekonomi digital. Nah, di mana Tokopedia dan Gojek ini sebenarnya di bawah naungan satu perusahaan, yaitu Goto, di mana Goto ini antara Tokopedia dan Gojek, dan juga aplikasi yang sering banget kita gunain untuk transaksi secara online. Nah, selanjutnya manfaatnya itu adalah pilihan yang bervariasi. Tentu banget kalau misalkan kita belanja online itu banyak pilihan-pilihan yang bervariasi. Nah, karena nggak di cuman satu kayak satu negara aja nih, karena kita bisa belanja mancanegara, misalkan dari tokonya dari China, kita bisa loh beli suatu barang dari luar negeri lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, karena ada banyak pilihan-pilihan yang menarik, sehingga banyak banget masyarakat Indonesia yang lebih memilih belanja online yang karena pilihan-pilihan yang bervariasi itu. Nah, selanjutnya ada manfaatnya yaitu promo atau diskon dan cashback.
Nah, kalau misalkan kita belanja online itu banyak banget loh promo-promo dan cashback. Nah, itu merupakan salah satu strategi bisnis mereka agar aplikasinya terus digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen itu lebih memilih belanja online dan aplikasi tersebut akan lebih berkembang dikarenakan banyaknya yang membeli secara online. Nah, di mana ada manfaat, pasti ada aja kerugian. Nah, sebenarnya kekurangan dari e-commerce itu apa sih? Nah, e-commerce adalah berkaitan dengan masalah keamanan, di mana dalam transaksi e-commerce malah sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Nah, misalkan nama kita itu dipakai orang untuk belanja sesuatu, padahal kita nggak belanja itu. Nah, itu sering banget terjadi kalau misalkan kita berbelanja secara online karena masalah keamanan dan juga biodata pribadi yang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke guys, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Makasih.